Saya Ibu Sapridawati selaku pemilik warung yang barang-barangnya rusak menyampaikan bahwa tidak terdapat penjarahan barang-barang saya yang dilakukan oleh pihak resimen Arhanud II, dan saya menyampaikan bahwa perdamaian dan ganti rugi telah diselesaikan dengan baik, aman dan lancar, serta urusan permasalahan ini saya anggap selesai. Saya pendirikan lagi itu saling memukul lah, ini saling memukul. Setelah itu udah pergi lah, sudah pergi. Nggak lama kemudian datanglah PBI datang, langsung lah mengapain sini, dipukul sini, apalah semua mencari orang lah tadi. Tanya juga sama kami nggak tahu, saya nggak tahu. Begitu, mana saja orang yang apa, saya nggak tahu, saya bilang. Nanti kalau nggak di ini kan pasti nggak ini. Saya nggak tahu, saya pun sibuk masak. Orang saya pun mau masakan orang kerja kan, mau masakan orang kerja gitu. Masih tetaplah bikin apalah, semualah dirusak lah semua ya kan. Udah gitu, karena kami pun takut, saya tinggalkan ya udahlah, saya tinggalkan, nggak saya kunci warung, saya tinggalkan aja, udah habis lah semuanya. Udah. Ibu tinggalkan pulang lah berarti? Iya, saya lari lah, nggak berani, saya takut lah. Waktu itu kondisinya mencengangkan atau seperti apa? Ya udah ribut lah sini semua, tinggalkan perempuan-perempuan. Udah ribut semua. Penyebab keributan apa? Berantem. Penyebabnya apa? Saya nggak tahu. Berantemnya sini? Iya, berantem di luar sini. Bu, kalau untuk tadi sempat sebut ada barang-barang yang hilang tuh ada apa aja, Bu? Hancur barangnya di sini, speaker, kulkas, TV, barang-barang jualan saya lah. Saya tinggalkan semua, kain-kain saya pun acak-acakan semua. Pokoknya saya tinggalkan, saya nggak berani. Sampai tadi siang kami udah dari kantor desa, saya kemari, saya minta tolong Pak, saya antar ke lokasi. Saya antarkan karena dari semalam saya tinggalkan warung, saya nggak berani kemari lagi Pak. Langsung diantar, baru kami ngecek sama-sama. Bu, kalau dari segi tadi sempat dengar ya Bu, ada bahas uang yang hilang, itu ada nggak Bu nominalnya, itu ingat berapa? Saya tinggalkan tuh receh-receh apa semua, adalah sekitar 1 juta. Rokok saya tinggalkan di kamar, nggak tahu, beras pun udah nggak ada, beras nggak ada, telur nggak ada, pokoknya saya nggak tahu siapa yang apa. Saya pergi aja sampai tadi baru saya datang, isi kedai lah semua udah nggak ada. Bu, sekitar jam berapa? Kemudian Bu tinggalkan jam berapa? Kami jam 11 kejadian, saya tinggalkan jam 1 seperti ini. Tapi sudah ada kesepakatan perdana ya? Sudah Dan akan diganti rugi ya Bu? Iya. Bu, namanya Bu? Nama saya Saprida. Buru apa Bu? Saya suku Jawa. Jawa. Bu, nggak ada. Dia posisi ibunya di sana. Posisi narkobanya di sebelah sana. Yang tulisan narkoba. Barangnya saya tidak monitor, Bang, respon dari rekan-rekan yang dari. Sudah lihat di sebelah di bangunan itu, dia mobilnya menghadap ke sana, terus di barang itu di sebelahnya mobil yang tadi
Kan tadi sih lihat di mobil kan ada di apa ada bangunan itu kan. Nah itu mobil ditaruh di situ warna hitam. Saya sampaikan tadi. Nah kebetulan di samping mobil itulah ditemukannya 2 kotak yang berisi perlengkapan narkoba dan barang bukti narkobanya. Nah ini yang kelihatannya kalau yang ini warungnya ini saja. Karena kemarin itu anggota ini yang 3 orang yang geber pakai apa namanya trail yang knalpotnya blong itu dikejar, bukan dikejar, dia diikuti ke sini. Setelah sampai di sini ternyata di sini juga sudah banyak orang. Di awalnya kan 3 yang diikuti. Nah anggota ini bermaksud untuk menegur supaya yang bersangkutan tidak menggeber-geber kendaraannya. Tapi ternyata mereka salah terima, tidak terima dan melakukan pengeroyokan, dan kebetulan yang diduga yang mengeroyok ada sekitar 10 orang menurut laporan. Oke. Ya. Dia yang mengatakan adanya penjarahan oleh tentara atau kita tidak pernah melakukan penjarahan gitu ya. Saya pertegas lagi, tidak ada penjarahan di lokasi kejadian. Jadi memang hanya kita akui betul adanya pengerusakan terhadap warung, sepeda motor, dan 1-2 mobil Avanza. Penjarahan tidak ada ya, kita tegaskan kembali lagi tidak ada penjarahan. Lubis itu sudah menjalani perawatan dan kita sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap yang bersangkutan. Dan tadi malam juga karena dia juga korban, tadi malam juga yang bersangkutan sudah membuat laporan kepolisian yang terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan yang dialami oleh bersangkutan. Kondisinya sendiri seperti apa? Ada beberapa luka lecet, ya, baik di tangan, di kaki, di punggung. Nah, ada 10 orang yang mengeroyok yang bersangkutan, ya. Diindikasikan kemarin 10 orang yang mengeroyok. Oh, artinya kalau untuk kasus penganiayaannya Ratu Dharma ini tidak ada kekeluargaan ya? Belum, karena pelakunya kan belum ada. Pelakunya belum ada. Kecuali pelakunya mungkin ada menyerahkan diri, ya bisa saja kita lakukan itu. Tetapi karena ini pelakunya belum ada, kita serahkan ke semuanya ke proses hukum. Dari TNI terkait penemuan barang bukti, sekali lagi barang bukti ini diduga dimiliki oleh seseorang dan mungkin akan kami tindak lanjuti, akan kami laksanakan penyelidikan mungkin terkait lokasi penemuannya, kemudian sumber dari mana barang-barang ini. Kalau dilihat dari barang-barangnya memang ini indikasi adalah barang yang digunakan untuk penyalahgunaan narkotika. Tapi tetap kita akan melakukan pendalaman lagi, penyelidikan lagi untuk mengetahui asal muasal barang ini seperti itu. Untuk lokasi ini Pak, sebelumnya apa pernah kita lakukan penggerbekan? Kalau lokasi ini kebetulan kami baru mendapatkan informasi terkait lokasi ini. Memang kalau terkait kegiatan kami punya ada kegiatan GSN, Gerak Narkoba, dan sudah berjalan beberapa bulan. Dan lokasi ini kebetulan belum masuk informasi di kami seperti itu. Jadi kami juga melalui momen ini kami minta informasi kepada masyarakat apabila ada indikasi tempat yang digunakan sebagai sarang-sarang narkoba bisa diinformasikan kepada kami biar kami melakukan penyelidikan. Penyerahan ini hari ini, setelah ini kami akan menindaklanjuti, mungkin kami akan memberikan informasi terkait siapa pengemudi, kemudian dari itu bisa kita kembangkan. Ini yang saya katakan tadi yang sudah bekas dipakai, ya ada 4 apa namanya saset, ya. Nah ini yang siap jual, ya. Ini yang siap jual. Saya nggak tahu jumlahnya kalau segini, ada yang tahu? Nah, pakai berapa ini Mas? Banyak tahu ya. Nggak sampai mati lah. Ini aja nak. Kalau ini kaitannya dengan judi kan? Ya. Judinya kan biasanya ada, kalau kita gerebek pasti ada ini. Ini koin jackpot. Ya.
Ini untuk apa? Nah, mungkin dia tukang juga mungkin ya. Ya, batu asap segala macam. Kalau ada kaitannya sama narkotika ini aplikasinya ini. Iya. Yang dalam bupati Kita itu setelah masuk ini itu ya? ke TKP, bisa ya nanti. Bisa jelaskan barang-barang ini Pak dari mana? Untuk barang bukti ini ya yang didapatkan dari yang kita rilis tadi pagi, yang kejadian pengeroyokan anggota Menhan pada hari Rabu tersebut. Di TKP lokasi ditemukan alat atau lengkapan narkoba. Jadi rekan-rekan bisa lihat sendiri alat-alat tersebut atau bukti-bukti narkoba tersebut akan kita serahkan kepada pihak polisi. Ada yang ditemukan di dalam warung, Pak? Ini ditemukannya di sekitar dekat mobil Avanza yang rusak. Berarti dalam warung itu ada? Tidak ada. Dari lapangan ditemukan di dekat mobil Avanza rusak. Setelah itu diamankan untuk dilaporkan dan diserahkan. Ada data sementara Pak siapa ini? Untuk yang memiliki itu kita masih melakukan proses penyelidikan. Karena di TKP juga tidak ditemukan pelaku yang mengeroyok tentara kita. Pak, apakah ini sebetulnya apa? Jadi penangkapan atau operasi resmi atau seperti apa sebenarnya? Jadi sebenarnya ini kejadian pengeroyokan terhadap anggota kita, tetapi saat rekan-rekan anggota kita menyelamatkan anggota tersebut di TKP ditemukan tempat kejadian ditemukan alat narkoba atau perlengkapan narkoba ini. Berarti ini salah satu kasus yang berbeda ya Pak di luar adanya. Ya ini mungkin suatu kebetulan ya, tapi yang jelas di dekat mobil Avanza ini ditemukan barang-barang ini. Berapa jumlah barang bukti Pak? Sebenarnya kasus ini tempat penemuan ini kan barang-barang ini terbungkus rapi di kotak ya awalnya. Jadi pada saat anggota berusaha untuk menyelamatkan kawannya ini, itu kan semuanya sudah tidak ada di TKP. Jadi anggota ini melakukan penelusuran, ternyata di sekitar TKP, tepatnya di samping mobil Avanza yang juga rusak, itu ditemukan ada 2 kotak yang letaknya ada di bawah. Nah, ternyata setelah dibuka isinya ini. Nah, dari isi ini semuanya adalah perlengkapan narkoba. Ada barang buktinya yang sabu-sabunya, ada yang habis dipakai. Ini bisa dilihat ada berapa, 4 plastik atau 5 plastik. Ada yang siap jual. Siap jualnya sekitar 9 plastik, nanti bisa dilihat di depan ini. Nah, untuk pelakunya, nah ini yang masih kita lakukan pendalaman, makanya nanti kami juga minta bantu dari pihak Polrestabes untuk mendalami siapa ini. Karena dari motor yang kita temukan, karena ada 3 motor ya, nah dari sana, ini 2 motor ini sampai sekarang kita belum tahu pelakunya, yang pemilik motor ini siapa. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan ini? Kita belum bisa memastikan. Ya, karena dari 2 motor, mungkin saya juga bisa bantu rekan-rekan. Kalau memang ada yang merasa memiliki 2 motor yang sekarang ini kita amankan dan kita perbaiki, ya silahkan nanti menghubungi kami akan menyerahkan kedua motor ini. Pak, Terima kasih. lokasi ini merupakan barang narkoba Pak? Ya, bisa juga untuk sarang narkoba ini adalah memang sebetulnya memang sudah apa namanya ya, sudah lama mereka melakukan itu. Cuma kan masyarakat ini mungkin takut atau apa untuk menyampaikan kepada kita. Jadi saya lihat, saya juga terima informasi juga banyak, Mas. Jadi bukan hanya di sini saja, tapi ada beberapa tempat juga yang mungkin nanti akan kita kita dalami. Ya, beberapa informasi yang kita terima menjadi
tempat untuk pesta narkoba, terutama di barat-barat atau di tempat-tempat yang seperti yang sepi-sepi yang seperti yang saya sampaikan tadi.